wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap hari ini kalian selalu sehat selalu, walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19 yang belum selesai. Pada penerimaan rapat kemarin, sekolah atau SMP 1 itu kan memberikan angket, ya. Angket berupa persetujuan orang tua untuk mengadakan pertemuan tatap muka bagi para siswa SMP 1, dan hampir sebagian besar setuju kalau pada semester 2 nanti kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Tapi berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, pembelajaran tatap muka untuk sementara ini tidak diperbolehkan karena kasus COVID-19 di Jawa Tengah tidak semakin turun tapi justru semakin naik. Maka otomatis untuk semester 2 ini nanti kita masih tetap menggunakan PJJ dengan menggunakan spesialcode.id. Ya, sebelum pembelajaran atau PJJ ini kita mulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kemudian dalam mengikuti atau melaksanakan PJJ pada semester 2 ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, untuk hari ini saya tidak akan memberikan materi ataupun menerangkan materi semester 2, tapi di sini saya akan mengadakan evaluasi PJJ semester 1 dan orientasi materi PJJ Bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Karena kemarin ya, untuk evaluasi PJJ semester 1 ada beberapa catatan yang Bu Guru berikan kepada kalian. Apa saja catatan-catatan itu? Yaitu evaluasi PJJ semester 1, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jalannya PJJ semester 1, yaitu 1, masih ada beberapa anak yang sama sekali tidak ikut PJJ semester 1, ya, terutama itu ada kelas 8A itu ada 1 anak, kemudian kelas 8B itu ada lebih dari 1 anak, 8C, dan yang paling banyak adalah kelas 8D, ya. Kemudian yang kedua, dari kelas 8A sampai kelas 8D, kelas yang paling aktif hampir 100% anak mengikuti PJJ yaitu kelas 8A. Ya, saya ucapkan terima kasih pada kelas 8A yang selalu rajin mengikuti PJJ, ya. Kemudian untuk catatan untuk kelas 8D, ya, sedangkan anak yang paling banyak tidak ikut PJJ yaitu kelas 8D. Hampir 20% anak tidak mengikuti PJJ. Bahkan ada yang sama sekali tidak ikut. Saya tidak tahu apakah anak itu masih di SMP 1 atau tidak, tapi nyatanya ketika ada penilaian akhir semester anak itu ikut. Jadi anak itu hanya ikut pada penilaian akhir semester, ya. Anak itu kemana tidak tahu, karena ketika di WA atau di apapun anak itu tidak merespon dan tidak memberi keterangan sama sekali, ya. Kemudian hal pengumpulan tugas, ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas, ya, terutama kelas 8C dan kelas 8D itu yang paling banyak tidak mengumpulkan tugas walaupun sudah dioyak-oyak, ya, seolah-olah mereka itu tidak membutuhkan nilai atau apa, ya. Kemudian yang nomor 4, masih banyak anak yang ke PJJ tetapi hanya absen saja tanpa mengerjakan latihan soal setelah selesai mengikuti PJJ. Perhatikan anak-anak, sebagian besar Bapak Ibu guru itu setelah PJJ biasanya ada latihan soal yang harus dikerjakan di penilaian online. Tapi kenyataannya nilai mereka ada yang kosong atau sama sekali mereka tidak mengerjakan, ya. Jadi mungkin mereka hanya absen kemudian ditinggal kemana kita tidak tahu, ya, karena kita tidak bisa memantau PJJ itu, ya. Maka saya harap anak-anak ketika PJJ benar-benar ikut. Ini untuk kepentingan
kamu sendiri. Jadi kita jangan dengan adanya PJJ itu kamu jangan terlena. Ya, kita tetap harus belajar, tetap semangat untuk mengejar cita-cita atau mengejar ilmu. Ya. Kemudian berikutnya nomor 5, presentasi kehadiran siswa dan pengumpulan tugas selama PJJ Bahasa Inggris semester 1. Ini saya evaluasi satu persatu ya, karena Bu Guru ngajarnya kelas 8A sampai 8D. Yang pertama adalah kelas 8A. Pada umumnya mengikuti PJJ dengan rajin untuk kelas 8A. Ada 1 atau 2 anak yang tidak mengikuti PJJ dan membuat tugas. Kehadiran bagus rata-rata 96%. Perlu ditingkatkan kembali ya, karena yang ada 1 anak yang kadang itu tidak mengikuti PJJ ya, untuk kelas 8A. Kemudian dilanjut kelas 8B, kehadiran PJJ sekitar 96%, ada sekitar 3 anak yang sering tidak ikut PJJ. Bahkan ada 1 anak yang sama sekali tidak ikut PJJ. Ya. Itu dari awal masuk itu anak itu tidak ikut PJJ sama sekali. Ya, walaupun sudah Bu Rini sebagai selaku wali kelas, selaku BK sudah datang ke sana, tapi kenyataannya anak itu tidak ikut PJJ sama sekali. Kemudian pengumpulan tugas untuk kelas 8B mendekati 95%. Jadi ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Ya. Saya tidak tahu apa menganggap bahwa PJJ itu tidak ada sehingga mereka tidak ikut sama sekali ya, walaupun tahu jadwalnya sudah ada, sudah di share di grup kelas, tapi nyatanya untuk kelas 8B masih ada anak yang tidak ikut PJJ atau mengumpulkan tugas. Kemudian untuk kelas 8C kehadiran mencapai 90% dalam mengikuti PJJ dan mengumpulkan tugas. Kelas 8C itu juga hampir lebih dari 1 atau 3 anak yang tidak mengikuti PJJ. Kemudian kelas 8D. Kelas 8D adalah kelas yang tingkat kehadiran pengumpulannya yang paling rendah, yaitu hanya sekitar 80%. Ya, kelas 8 itu kelas yang paling parah. Yang mengikuti PJJ itu hanya ada beberapa anak, bahkan sama sekali tidak ikut PJJ, sampai Bu Guru di WA itu sampai apakah anak itu masih di SMP 1 atau tidak, tapi nyatanya mereka tidak merespon sama sekali. Ya, tolong gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Walaupun PJJ bukan berarti kamu bermalas-malasan di rumah, bukan berarti kamu hanya main game di rumah, tapi tetap belajar ya, eman-eman nanti. Apalagi kamu siswa SMP 1. Maka saya harap pada semester 2 ini hal ini tidak terjadi. Ya, saya harap 100% anak mengikuti PJJ, 100% anak juga mengumpulkan tugas supaya nanti Bapak Ibu Guru tidak kesulitan dalam pembuatan atau penilaian rapot. Ya, kemarin yang nilainya masih kurang yaitu 72 itu nilai KKM. Nah, padahal nanti untuk masuk ke SMA itu diperhitungkan antara nilai rapot semester 1 sampai semester 5 digunakan untuk masuk ke SMA karena tidak ada ujian nasional. Ya, maka tolong terutama anak kelas 8B itu ada 2 anak, 8C itu ada juga beberapa anak, kemudian kelas 8D itu yang paling banyak, untuk sadar diri ya, supaya mengikuti PJJ dengan rajin. Itu untuk kepentingan kamu sendiri ya, walaupun memang belajar itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi nanti ketika kamu sudah ingin mencapai cita-cita, itu adalah suatu hal yang merupakan suatu kemudahan ya. Kemudian anak-anak, untuk minggu ini saya tidak, tadi sudah saya bilang, saya tidak akan memberikan materi, saya hanya memberikan orientasi materi apa saja yang ada pada semester 2 nanti ya. Orientasi materi PJJ Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 itu hanya 2, yaitu 1 recontact, kemudian nomor 2 song atau lirik lagu. Berhubung karena ini PJJ kemudian adanya pandemi COVID-19, maka Menteri Pendidikan memadatkan rencana pembelajaran. Seharusnya untuk kelas 8 itu ada 10 chapter, maka diringkas menjadi
5 chapter ya. Chapter 1 kemarin ada 3, kemudian yang untuk semester 1 ada 3 chapter, kemudian semester 2 ada 2 chapter. Yang pertama adalah recontact, kemudian yang kedua adalah song atau lirik lagu ya. Untuk pembahasan recontact dan song atau lirik lagu saya bahas pada minggu-minggu berikutnya, bukan hari ini ya, karena hari ini kita hanya evaluasi sama orientasi materi bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Kemudian saya terangkan sebentar kompetisi dasar apa yang harus kalian kuasai ketika kita mempelajari 1 recontact, kemudian 2 song atau lirik lagu. Yang pertama ya, kita bahas recontact. Dalam kompetisi dasar ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang kamu bisa lihat dalam penilaian di rapot, kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Kemudian untuk recontact, pengetahuan itu apa yang harus dikuasai siswa dalam pengetahuan untuk recontact, yaitu siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recon lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Recontext adalah apa? Menceritakan pengalaman pada waktu lampau. Ya, jadi nanti kamu diminta untuk memahami suatu teks yang berisi tentang pengalaman pribadi di waktu lampau. Ya, teksnya sederhana dan pendek. Kemudian siswa dapat membandingkan fungsi sosial. Dalam setiap teks pasti ada fungsi sosial, ada struktur teks dan ada unsur kebahasaan. Untuk bahasa Inggris ada 5 jenis teks yang harus kalian kuasai ya. Untuk kelas 1 kemarin ada descriptive text, kemudian kelas 2 itu recon text, kemudian kelas 3 nanti ada 3 yaitu procedure, naratif, dan report. Dan kamu harus bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di setiap teks itu. Nah, untuk recon text nanti minggu depan saya akan terangkan tentang fungsi sosialnya apa, struktur teksnya bagaimana, dan unsur kebahasaannya bagaimana. Itu nanti akan saya terangkan pada materi-materi berikutnya. Ya. Kemudian pada keterampilan. Jadi pada keterampilan nanti untuk recontact apa yang harus dikuasai siswa dalam kompetisi dasar itu, yaitu siswa dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, recon lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recon. Jadi menangkap makna secara kontekstual itu maksudnya ketika kalian diberi teks yang berupa recon, kamu bisa menangkap makna isi dari teks itu ya, fungsi sosialnya apa, kemudian generic structure-nya bagaimana ya, kemudian struktur bahasanya bagaimana. Kamu harus bisa menangkap menangkap makna yang ada pada teks itu. Kemudian yang kedua, setelah kita nanti mempelajari fungsi sosial, struktur teks, recon lisan, dan struktur kebahasaannya itu, maka yang kedua dalam keterampilan siswa dapat menyusun teks recon lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Ya, sudah paham ya. Jadi nanti setelah Bu Guru terangkan ya, atau kita bahas tentang recontact yang kita bahas satu persatu nanti fungsi sosialnya apa, kemudian generic structure-nya bagaimana, kemudian struktur kebahasaannya yang digunakan apa. Setelah kalian paham, nanti kalian disuruh menyusun suatu teks recon secara lisan dan tulis yang sangat pendek atau sederhana. Nah, pada recontact nanti kita harus mempelajari yang namanya past tense ya. Past tense, kenapa kita belajar past tense? Karena recontact itu adalah terkaitan dengan pengalaman pribadi di waktu lampau. Ya, nanti kita bahas secara mendetail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua. Materi kedua tadi apa? Yaitu lirik lagu atau song ya.
lirik lagu atau song. Yang kedua yaitu juga ada dua kompetensi dasar yang harus kamu kuasai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, ya, di sini siswa diharapkan dapat menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang ada dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMP atau MTS. Jadi nanti lagu-lagu itu berhubungan dengan remaja yang yang masih duduk di SMP atau MTS. Maksudnya di sini menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Nanti kamu diberi suatu teks lagu, kemudian kamu disuruh menafsirkan fungsi sosialnya bagaimana, fungsi sosialnya apa, kemudian unsur kebahasaan apa yang ada pada lagu itu, ya. Kemudian fungsi sosial itu maksudnya mengapa pencipta lagu itu menciptakan lagu semacam ini, kamu harus tahu fungsi sosialnya apa, ya, atau suatu moral value atau pesan moral apa yang ada pada lagu itu, kalian harus bisa menafsirkan. Karena untuk lagu nanti bahasanya itu lain dengan bahasa pada teks-teks yang lain, ya. Karena lagu itu bahasanya kan berbeda, ya. Maka nanti unsur kebahasaan bagaimana nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian setelah pengetahuan itu ada kompetensi dasar keterampilan, ya. Seperti dalam rapot kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, dalam keterampilan nanti kompetensi dasar apa yang harus dikuasai siswa, yaitu siswa dapat menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMP atau MTS. Di sini kamu tidak disuruh menciptakan lagu, ya, tapi kamu akan diberi atau disajikan sebuah lagu, dan di situ kamu harus dapat menangkap makna lagu itu apa secara kontekstual, ya, terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang ada pada lirik lagu tersebut, ya. Lagu itu harus berhubungan dengan kehidupan remaja, jadi bukan lagu-lagu dewasa, ya, untuk SMP dan MTS, ya. Kemudian anak perhatikan untuk semester 2 nanti mungkin waktu kita tidak akan sepanjang pada semester 1, ya, karena nanti pada bulan Maret kita sudah menghadapi penilaian tengah semester, kemudian bulan April kita sudah menghadapi bulan Ramadan, ya, kemudian Mei itu nanti kita sudah memasuki bulan Syawal di mana di situ ada Idul Fitri, maka mungkin ada beberapa jam-jam kita yang hilang, ya. Maka untuk semester 2 nanti saya harap kalian semua mengikuti, tidak usah doyak-oyak, ya. Masa doyak-oyak setiap hari harus ikut ini, ya, kadang tidak dijawab bahkan tanpa keterangan sama sekali. Oke anak-anak, saya kira untuk evaluasi dan orientasi pembelajaran jarak jauh untuk bahasa Inggris semester 2 kelas 8 ini sudah selesai. Tadi ada 2, ya, untuk materinya, yaitu 1 recontact, kemudian yang kedua lirik lagu. Kemudian masalah buku, nanti bukunya belum ada, ya. Nanti untuk sementara belum ada buku, kita gunakan buku paket. Kemudian nanti juga saya beri materi-materi yang saya ambilkan dari buku-buku yang lain. Dan ingat, setiap PJJ selesai, guru pasti akan memberikan latihan soal di penilaian online. Jadi nilai kalian jangan sampai kosong, ya. Kemudian juga tugas-tugas itu tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu hanya menerima nilai dari nilai rapot itu cuma nilai KKM yaitu 72 C itu, ya. Maka berusahalah untuk mencapai nilai yang tinggi, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya anak-anak. Untuk hari ini saya cukup sekian. Salam sehat dan tetap semangat. Walaupun dalam kondisi semacam ini, kamu harus menjaga kesehatan kalian, yaitu tetap selalu menggunakan masker ketika kamu bepergian, cuci tangan dengan sabun di area mengalir, ya, setelah bepergian, kemudian jangan berkerumun. Karena sekarang sudah ada COVID jenis baru, ya, yaitu yang saya baca itu yang diserang adalah para remaja seumuran kalian.
Ya, maka kalian harus menjaga kondisi kesehatan kalian. Jangan menyepelekan yang namanya virus corona. Ya, karena untuk Indonesia semakin hari tidak semakin turun, tapi semakin hari justru semakin banyak kasus, banyak penderita COVID. Ya, saya harap kalian selalu, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana, tetap di rumah. Ya, saya akhiri sampai sekian. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.